Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penugasan audit syariah yang beranggotakan Cantika Paradila, Nadilah Nurul Ija, dan Lia Aulia Jahro. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar penerimaan dan penugasan audit, penerimaan dan perikatan audit, perencanaan audit, dan pembuktian serta penerimaan perikatan dan perencanaan audit. A. Konsep dasar penerimaan dan penugasan audit. Pertama, definisi penerimaan penugasan. Penerimaan penugasan merupakan tahap awal dalam suatu audit laporan. Pada umumnya, kepuasan untuk menerima atau menolak ini sudah dilakukan sejak 6 hingga 9 bulan akhir tahun buku yang akan diperiksa. Kedua, pergantian auditor. Pergantian auditor bisa terjadi karena berbagai alasan, yaitu A. Klien merupakan hasil penggabungan antara beberapa perusahaan. B. Ada kebutuhan untuk mendapat perluasan jasa profesional. C. Tidak puas terhadap kantor akuntan publik yang lama. D. Ingin mencari auditor dengan honorium audit yang lebih murah. E. Penggabungan antara beberapa kantor akuntan publik. Yang ketiga, sikap auditor terhadap penerimaan penugasan. Auditor tidak wajib menerima setiap permintaan untuk melakukan audit laporan keuangan yang diajukan oleh kliennya. Apabila memutuskan untuk menerima suatu penugasan audit, auditor harus memikul tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan lain. Auditor harus menjaga kelangsungan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dengan menjaga independensi, integritas, dan objektivitas. Selanjutnya, B. Penerimaan dan perikatan audit. Pertama, penerimaan audit. Penerimaan audit merupakan tahap awal dalam suatu audit laporan. Yang kedua, perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit adalah pengembalian keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien, menghentikan atau melanjutkan perikatan audit dari klien berulang. 2. Memutuskan penerimaan perikatan audit. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit agar ketiga tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik, yaitu sebagai berikut. A. Mengevaluasi integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, mereview pengalaman auditor pada masa lalu dengan klien. B. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko biasa. Hal-hal yang berhubungan dengan pengembalian keputusan untuk menerima penugasan dalam tahap ini antara lain, pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan audit. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien pada masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. C. Menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum auditing. Beberapa tahap penilaian kemampuan memenuhi standar umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit. Standar yang pertama, kompetensi untuk melakukan audit. Standar ini menegaskan bahwa berapapun kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain termasuk bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam standar tersebut. Karena harus mengidentifikasi tim audit yang diperlukan untuk mempertimbangkan perlunya konsultasi dan tenaga spesialis. Yang kedua, pengevaluasian independensi
Standar umum yang kedua adalah independensi, yaitu auditor harus mempunyai sifat yang mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat. Standar umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama. D. Menyiapkan surat penugasan audit. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan atas penunjukan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang diterbitkan oleh auditor. Baik auditor atau kliennya berkepentingan terhadap surat perikatan audit karena dalam surat tersebut berbagai kesepakatan penting tentang perikatan audit didokumentasikan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul antara auditor dan kliennya. Beberapa faktor yang menyebabkan auditor memutuskan penerimaan surat penugasan audit baru SA Seksi 320, yaitu adanya petunjuk bahwa klien salah paham mengenai tujuan dan lingkup audit, adanya syarat-syarat penugasan yang direvisi atau khusus, adanya perubahan manajemen yang terjadi akhir-akhir ini, adanya perubahan signifikasi dalam sifat dan ukuran bisnis klien, dan adanya persyaratan hukum. C. Perencanaan audit. Tahap perencanaan audit ini memegang peran penting dalam audit. Hal ini karena kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Perencanaan audit sangat bergantung pada ukuran dan kompleksitas perusahaan klien, pengalaman auditor dengan klien, pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Perencanaan audit dilakukan antara 3 hingga 6 bulan sebelum akhir tahun buku klien. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan audit yaitu sebagai berikut. Pertama, menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Penghimpunan pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan sebagai berikut. A. Pemahaman bisnis klien. Pemahaman tersebut digunakan untuk merencanakan lingkup audit, memperkirakan masalah-masalah yang mungkin timbul, dan menentukan atau memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Yang B. Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien. Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui hal berikut. Yang pertama, mereview kertas kerja tahun lalu. Dalam penugasan audit ulang, auditor bisa memperoleh pengetahuan tentang klien dengan mereview kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, mereview data industri dan data bisnis klien. Yang C. Melakukan peninjauan ke tempat operasi klien. Dari peninjauan langsung ke pabrik, auditor akan mengetahui tata letak pabrik, proses operasi
fasilitas pergudangan, dan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah. Selama peninjauan, auditor akan mendapatkan pengetahuan tentang jenis dan lokasi catatan akuntansi dan kebiasaan kerja para karyawan. Yang D. Mengajukan pertanyaan pada Dewan Komisaris ataupun Komite Audit. Komite Audit dari Dewan Komisaris bisa memberikan penjelasan penting kepada auditor mengenai bisnis dan industri klien. Komite audit juga bisa memberikan informasi kepada auditor tentang perubahan penting dalam manajemen perusahaan dan struktur organisasi. Yang E. Mengajukan pertanyaan pada manajemen. Pertanyaan yang diajukan kepada manajemen menyangkut keterlibatan personel klien dalam pembuatan daftar-daftar dan analisis untuk auditor. Yang F. Menentukan hubungan istimewa. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup keharusan membuat pengungkapan khusus dan dalam hal tertentu menetapkan perlakuan akuntansi khusus untuk transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa. Yang kedua, mempertimbangkan dampak pernyataan akuntansi dan auditing. Mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tertentu yang relevan. Yang A. Alasan auditor merencanakan penugasan dengan tepat. Ada 3 alasan utama auditor merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu memungkinkan auditor mendapatkan bukti tepat yang mencakupi pada situasi yang dihadapi, membantu menjaga biaya audit tetap wajar, menghindari kesalahpahaman dengan klien. 3. Melakukan prosedur analitis. Tujuan penggunaan prosedur analitis dalam tahapan perencanaan, manfaat penggunaan prosedur analitis dalam tahap perencanaan, dan penggunaan prosedur analitis dalam tahap perencanaan. Pembuktian serta penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Yang pertama, bukti audit. A. Prosedur konfirmasi dan bukti audit. SPA 500 mengidentifikasi keandalan. Bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini bergantung pada kondisi individual yang menjadi bukti audit tersebut juga diperoleh. SPA juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau kesimpulan sendiri. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen baik dalam bentuk kertas, elektronik maupun media lainnya. B. Bukti konfirmasi dipandang tidak andal. SPA 500 menunjukkan bahwa meskipun bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal, entitas, dan beberapa hal yang berdampak pada keandalannya, faktor yang menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup: yang pertama, diterima oleh auditor secara tidak langsung; yang kedua, tidak berasal dari pihak sebenarnya, dimaksudkan untuk dikonfirmasi respon yang diterima secara elektronik, misalnya melalui email. C. Hasil observasi fisik persediaan dipandang bukti tidak handal. Observasi digunakan ketika auditor ingin menguji keberadaan suatu aset fisik untuk mengetahui kesesuaian mutu dengan kriteria. Observasi dapat dilakukan dalam bentuk pemotretan, perekaman, dan atau pengembalian fisik objek yang dilakukan oleh auditor. Tujuannya observasi adalah untuk memperkuat atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan audit. Prosedur utama untuk mengaudit keberadaan persediaan adalah pengataan atau observasi atas persediaan. Klien memiliki tanggung jawab untuk melakukan perhitungan fisik persediaan secara akurat. D. Prosedur analitis merupakan bukti penting. Prosedur analitis adalah metode pengumpulan bukti audit yang dilakukan auditor dengan cara mempelajari data klien, lalu mencari berbagai perbandingan atas data klien yang berupa saldo dan risiko klien, kemungkinan mencari hubungan data diri tersebut. Prosedur analitis digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu auditor dalam merencanakan sifat dan lingkup prosedur auditor lainnya. Yang kedua, pengujian substantif untuk memperoleh bukti. Dan yang ketiga, mereview. 2. Pembuktian dan penerimaan perikatan dan perencanaan audit.
A. Bukti audit, informasi penguat, dan prosedur audit. Terdiri dari yang pertama, data akuntansi dan bukti penguat. Data akuntansi yang mendasari informasi penguat bagi auditor dan bukti dokumenter. Bahan bukti kompeten yang mencakupi sifat dan keandalan bukti penguat, jenis bukti penguat, sifat dan keandalan bukti penguat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bukti analitis, sifatnya perbandingan, keandalannya bergantung pada revisi data yang digunakan. Yang kedua, bukti dokumenter, sifatnya klaim memiliki ragam dokumen yang luas. Keandalannya dokumen yang berasal dari entitas pada umumnya. Yang ketiga, bukti elektronik, sifatnya informasi yang dihasilkan secara elektronik. Keandalannya bergantung pada keandalan penciptaan. Yang keempat, konfirmasi, sifatnya jenis khusus bukti dokumenter yang berbentuk tanggapan tertulis. Keandalannya dapat diandalkan, tetapi dianggap juga sebagai prosedur yang mahal. Yang kelima, bukti matematis, sifatnya perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor. Keandalannya dapat diandalkan karena telah diverifikasi secara independen oleh auditor. Yang keenam, bukti fisik, sifatnya bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik. Keandalannya sangat diandalkan. Yang ketujuh, representasi tertulis, sifatnya pernyataan yang ditandatangani oleh perseorangan. Keandalannya bergantung pada kualifikasi dan reputasi independen. Yang kedelapan, bukti lisan, sifatnya auditor sering menerima bukti lisan sebagai tanggapan atas sejumlah permintaan. Keandalannya kurang dapat diandalkan. 3. Kelompok bukti audit terdiri dari struktur pengendalian internal, bukti fisik, catatan akuntansi, bukti dokumenter kelompok, bukti surat pernyataan tertulis, bukti matematis, dan bukti lisan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.